Kalau menghubungi komunitas, itu ada anunya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, meskipun itu usaha individu, Mhm. biasanya kan wisatawan datang ya, datang belajar batik, kemudian juga membatik dan sebagainya. Tapi kalau kalau pengen jalan-jalan ke kampung, Mhm. itu yang nangani harus komunitas. Oke. Karena kampung bagaimanapun juga adalah milik masyarakat. Hai semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kamu mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, hari ini seperti yang teman-teman tahu ya, di Indonesia kita ada kampung batik yang cukup terkenal ya, Mhm. dan juga berada di kota Solo. Hari ini kita akan bahas tentang Kampung Batik Laweyan. Tentunya saya ditemani dengan Bapak Alfa Pabila Priyatmono. Beliau merupakan Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Give applause buat Pak Alfa ya. Oke, Pak Alfa, sehat Iya, ya Bapak ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita bakal bicara tentang Kampung Batik Laweyan, Pak. Mhm. Mungkin, ada teman-teman yang di Soraya siapa sih ya yang nggak tahu Kampung Batik Laweyan ya, Pak, ya. Bisa diceritakan nggak, Pak, secara singkat bagaimana nih awal mula dibentuknya Kampung Batik Laweyan? Iya. Jadi kalau kita cerita tentang Laweyan memang sejarahnya cukup panjang. Panjang. Karena Laweyan itu merupakan suatu kawasan heritage yang sudah turun-temurun, yang sudah memproduksi batik sudah ratusan tahun. Mmm. Jadi istilahnya, kalau kita lihat dari nama Laweyan, Laweyan itu toponimnya Lawela itu benar. Oh. Karena memang kalau kami melihat sejarahnya dari buku yang dari Urip-urip Mloyo-Dipuro itu, bahwa dulu itu di sekitar Laweyan itu adalah hutan kapas, dan kapasnya nomor satu. Dan jadi Mmm. memang di situ raw materialnya kapas, sehingga di situ kapas kemudian ditenun menjadi bahan ya, bahan kemudian akhirnya dibatik. Jadi sejak tahun 1500-an semasa Kerajaan Pajang itu, sudah ada aktivitas membatik. Jadi seperti itu. Wow, 1500-an ya, Iya, Pak, ya? Itu heeh. berarti sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Iya, heeh. Iya. Oh, dari kata lawe, ya itu merupakan benang tadi itu Iya, kemudian jadinya laweyan gitu ya, Pak? Laweyan, iya betul. Oke. Jadi, dari sekitar 1500-an Iya, sampai sekarang kan berarti udah lama banget udah ya, Pak? lama. Udah bergenerasi-generasi ya? Mungkin kalau dari yang awal udah ke generasi ke berapa gitu ya, Pak, ya? Waduh, Udah jauh banget jauh gitu banget, ya. heeh. Nah, tapi mulai, di kota Solonya ini Pak, mungkin bisa kita langsung fokus ke ininya ya, sebutan Kampung Batik Laweyan itu Iya. mulai gimana Pak? Ya, jadi kalau ini sedikit juga, cerita tentang dulu ya, dulu Mhm. sedikit saja sejarahnya itu memang dulu begitu Majapahit runtuh, muncul Demak, Demak runtuh muncul Pajang. Pada Mhm. waktu rajanya Sultan Hadiwijaya ya. Sultan Hadiwijaya itu mengutus Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu adalah keturunan Brawijaya V untuk mengelola Laweyan. Tapi sebelum kerajaan Pajang itu muncul, Laweyan itu sudah ada. Nah, Mmm. kemudian dari Ki Ageng Henis itu muncul, Pemanahan, Ki Ageng Pemanahan, kemudian Ki Ageng Pemanahan punya putra Sutowijoyo, Sutowijoyo akhirnya oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir diberi tanah perdikan di Kota Gede, akhirnya menjadi raja pertama Islam Mataram di Kota Gede yang bergelar Panembahan Senopati. Ibu Mmm. kota, kemudian, pindah ke Kerto, pindah ke Pleret, akhirnya terakhir tahun 1700-an pindah ke Kartosuro, baru pecah Jogja, Solo. Nah, kemudian sehingga di sini memang Laweyan itu sudah bisa dikatakan 250 tahun sebelum Solo dan Jogja itu ada. Ada. Nah, kemudian batik itu memang sudah berkembang dari ratusan tahun, kemudian salah satu puncak kejayaannya semasa, awal-awal abad 19, awal-awal, Mmm. berdirinya Serikat Dagang Islam Ki Haji Samanhudi. Mhm mhm. Kemudian, berkembang terus luar biasa ya, kemudian sekitar tahun 70-an, lah muncul, produk-produk baru yang sebetulnya bukan batik, seperti printing dan sebagainya. Itu Mmm. namanya kita sebut tekstil motif batik. Dari tekstil motif batik itulah akhirnya kan kalau kebanyakan orang kan belum tahu, wah ini batik atau bukan ya, Iya. tapi dikira batik Mirip-mirip. karena dari harganya lebih murah. Mmm. Akhirnya batik-batik tradisional yang tadinya berkembang itu akhirnya,
lama-kelamaan mengalami degradasi ya, kolab ya. Mhm. Di Laweyan itu yang dulu jumlahnya ratusan, pengusaha atau industri batik, akhirnya tahun 2004 itu tinggal hanya 16 pengusaha. Itu aja Mmm. sudah bisa dikatakan, kurang kurang berkembang. Tapi alhamdulillah setelah masyarakat tahu, setelah membaca histori, ternyata Laweyan itu historinya luar biasa. Dan ternyata batik itu sudah turun-temurun dan itu akhirnya tahun 2004, tepatnya 25 September 2004, akhirnya masyarakat itu mendirikan namanya Kampung Kampung Batik. Batik Laweyan. Meskipun tradisi batik sudah ratusan tahun di situ, tapi istilah munculnya Kampung Batik Laweyan itu baru muncul 25 September 2004. Nggih. Oke, 2004 ya, Pak, ya? Iya 2004. 2004, forum ya Iya berarti ya? muncul, kemudian dari Kampung Batik Laweyan itu, akhirnya oleh masyarakat dibentuk organisasi pengelola, itu berbasis komunitas, Mmm. namanya Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan, seperti itu, disingkat Oke. FPKBL, nggih. Oke oke. Nggih. Berarti itu forum komunitasnya, Pak, ya? Iya Para penjual batik di iya, para Laweyan? pengrajin ya, Pengrajin batik di iya. Laweyan, Ya cuma nanti sebenarnya kami bergerak tidak hanya di bidang batik, namanya Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Mhm. Sehingga di situ juga menyangkut kegiatan-kegiatan yang sifatnya pariwisata atau konservasi kawasan, bangunan dan sebagainya. Dalam arti memang sekarang itu, pada waktu itu memang kita mengembangkan industri batik tidak hanya dari sisi kami produk batik kami jual selesai enggak, tapi juga Laweyan itu menjadi satu destinasi wisata juga, Yes. seperti itu, nggih. Mhm mhm. Ya jadi itu satu kesatuan ya, Pak, Iya, ya? satu Namanya, kesatuan. apa, tempat wisata pasti nggak Nggih, cuman produknya aja, tapi ya, apa yang bisa kita berikan nggih, nilai tambahnya gitu ya. nggih, Oke menarik, Pak, menarik banget. iya. Karena ini kayak saya kayak belajar sejarah lagi nih, Pak, beberapa SKS ya. Kalau ngomongin, Laweyan dari zaman-zaman ya tadi 1500 kemudian Nggih, ke apa, 1900 sampai mhm, sekarang tadi Bapak bilang mhm, di 2004 4 ya, itu dari yang ratusan pengrajin sekarang sudah iya. berarti tergerus ya, Pak, ya? Iya, tergerus dalam arti karena pada waktu itu mulai dari tahun 70 berkembang ya, Mhm. sampai tahun 2000 itu kan muncul, suatu pendapat ya, "Wah, batik nggak memberi harapan sih, batik, mari," sehingga banyak juga para pengusaha batik yang pindah profesi. Dan Mmm. juga anak turunnya, itu juga kurang memperhatikan batik ya, karena batik Iya. dianggap sesuatu yang ke depan nggak memberi harapan. Sehingga banyak, istilahnya yang keluar dari kampung, bekerja di Mhm. luar dan sebagainya. Ya seperti itu. Iya iya. Ya. Tergerus zaman ya, Pak, mungkin orang, Heeh, mulai, "Ini kayaknya lebih menguntungkan nih jadi pengrajin ini," kayak gitu. heeh Jadi heeh. keluar dari, Iya, apa, heeh, pengrajin batik gitu mhm, ya, Pak. Tapi kalau kita ngomongin, perannya nih, Pak, heeh. peran batik laweyan ini di batik Indonesia itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara batik sebetulnya luas banget ya, panjang Mhm banget ya. mhm mhm. Jadi ini perlu diketahui ya, apa yang disebut batik. Batik adalah kalau menurut SNI ya, batik itu adalah secara garis besarnya adalah suatu proses pewarnaan pada suatu bidang, Mhm. kemudian, menggunakan perintang warna berupa lilin atau malam panas. Malam panas itu menjadi baku, harus Mmm. pakai itu. Mohon maaf sekarang ada juga yang istilahnya malam atau lilin dingin. Itu Mhm. biasanya dipakai untuk proses, seperti, seperti sablon, di print itu ya. Kalau yang dulu yang di-print adalah digores disablonkan adalah warnanya, sekarang ada juga teknik yang disablonkan itu lilinnya. Oke. Karena lilin dingin dia, mencairkan lilin tetapi tidak dibakar, tetapi dipakai proses dicampuri zat kimia dan Mmm. sebagainya. Tapi itu bukan batik, batik harus pakai lilin panas. Oh itu ya, Heeh, berarti itu itu di baku, ini heeh. ya, Pak? Kemudian, untuk menorehkan lilinnya itu ke bidangnya, itu alat utamanya adalah canting dan cap, Mmm. tapi boleh menggunakan alat-alat yang lain. Dan yang penting lagi, apapun yang kita bikin itu harus mempunyai makna motifnya itu. Mmm. Sehingga kalau ada, itu komplit itu baru disebut batik.
Oke. Tapi bukan berarti kita nggak menghargai yang lain yang bukan batik ya. Bagaimanapun juga perkembangan ekonomi kan kalau bisa ya, sehingga di tempat kami pun itu kita kembangkan secara paralel. Iya, Jadi batik yang masih beneran batik gitu ya, batik Pak, kita yang kembangkan, apa, heeh. kalau orang sebutannya batik tulis ya, Pak? Ya Kalau yang batik itu ada batik tulis, mhm. batik cap, batik kombinasi tulis dan cap, Oh, heeh. tapi batik cap pun itu juga dari lilin yang panas? Iya, jadi kan, capnya itu kan, pola-pola capnya itu, alatnya itu kita pakai tembaga, cap tembaga itu Mhm, jadi dicapkan kemudian tapi pakai lilin panas tetepan. tetap berarti hitungannya tetap batik ya, Pak, Iya, ya? terus juga materialnya tidak harus di kain, bisa juga di material lain, di kayu, Mhm mhm, mungkin di kulit atau di apa, asal prosesnya seperti itu disebut batik. batik. Iya, heeh. Oke. Kan biasanya ya saya orang awam ya, Pak, saya nggak ngerti Ya nih. sama-sama. Iya, maksudnya kan kita juga pakai sehari-hari batik yang, apa namanya, yang kita pakai buat kerja kayak gitu kan ya. Mhm, Mungkin orang mikirnya sekarang semua kalau motifnya mirip-mirip batik, ya itu batik. heeh. Tapi ternyata kalau Ya dari belum tentu, bakunya gitu ya, heeh, bakunya adalah yang tadi, Pak Alfa sampaikan itu ya. heeh, Mhm. Jadi, tadi ada batik tulis, batik ada tulis, tulis tuh yang langsung dari canting yang satu-satu gitu ya, heeh, Pak, itu pasti lebih mahal kan, Pak? karena Karena prosesnya lebih pengerjaannya lama, heeh, iya, pengerjaan lebih susah heeh, atau batik cap kayak gitu dan iya. juga kombinasi ya. Oke. Tapi kalau dari, Laweyan sendiri, Pak, punya ada motif ini nggak sih, Pak, khusus gitu? Jadi karena laweyan itu jadi begini, laweyan itu terkenal dengan motif saudargaran. Motif Mhm saudargaran. Jadi laweyan itu karena di situ kan produksi masyarakat ya. mhm. Jadi kadang-kadang dari motif-motif tradisional yang ada itu kemudian dikembangkan, Mmm, dari beberapa motif dikembangkan dikembangkan sehingga muncul motif baru. Sehingga, motif saudargaran. Tetapi, kalau yang khusus tentang, laweyan tuh sekarang kami juga baru dalam proses. mmm, Karena kami sekarang, di komunitas itu kami membuat namanya batik heritage laweyan. oke. Ya, jadi kan motif itu kan berkembang ya, ada motif tradisional, kemudian motif, semi kontemporer, semi tradisional, motif kontemporer. Dan sekarang di daerah mana-mana itu juga ingin membuat motif batik sesuai kekhasan daerahnya masing-masing. Mhm, Nah, biasanya kita lihat misalnya, objek-objek yang menonjol di daerah tersebut, itu apa, kemudian kita jadikan motif. Contohnya misalnya kalau ini contoh contoh aja ya, kok iya ada iya, gambar ondel-ondel, "Oh ini mesti batik anu loh, Jakarta. Jakarta loh." Ada Monas, "Oh ini mungkin batik Jakarta loh." Mhm mhm. Sehingga sekarang itu ada upaya dari masing-masing daerah itu untuk membuat motif, kekhasan motif sesuai, dengan, apa ya, Khas daerahnya khas apa ya, Pak? daerahnya. Jadi kalau yang di Laweyan itu motif-motif saudargaran, itu motif-motif Mmm. tradisional yang kemudian dimodifikasi, dengan, akhirnya membentuk motif-motif baru, seperti itu. Mhm. Nah, ngomongin motif batik ya, Pak, Heeh, ya. Lagi-lagi saya pernah denger nih, Pak, kayak ada motif-motif yang dilarang digunakan di acara-acara tertentu iya, kayak gitu, atau motif yang, kalau ini bagusnya digunakan laki-laki, kalau mhm, ini digunakan iya. perempuan. Itu sebenarnya juga ada patokan-patokannya lagi ya, Pak? Nggih, ada. Jadi memang kalau dulu, memang motif-motif itu dibagi-bagi ya, oh ini motif yang boleh dipakai oleh umum, mana yang hanya boleh dipakai untuk kerajaan pada waktu itu. Mhm. Motifnya misalnya contohnya motif parang, parang Iya, barong, misalnya parang itu biasanya untuk raja. betul. Jadi secara filosofi memang, itu menunjukkan kekuatan, kewibawaan, ya dalam arti kan parang itu pereng ya, Mhm. dulu asal-usulnya itu, pereng, pereng itu pereng karang. Kemudian ada ombak, Pak, itu walaupun digempur oleh ombak yang begitu besar tetap kuat. Mmm, Sehingga akhirnya muncul, motif-motif parang. Itu dulu memang biasa dipakai oleh raja. Ada parang itu juga macam-macam, termasuk ada parang barong, parang sampai ke parang klitik ya dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan, motif-motif itu sudah bebas. betul. Dipakai masyarakat biasa, cuma kalau memang kalau di keraton ada pas upacara atau tradisi itu memang, sebaiknya tidak memakai motif-motif yang khas yang Ada tuh, Pak, peraturannya tidak keraton, boleh gitu heeh, ya, dalam pakai motif arti apa. dianjurkan seperti itu. Mhm. Tapi memang apapun yang terjadi kita harus, menghormati motif-motif tersebut, motif-motif tradisional yang punya makna bagus itu
penempatannya harus pas ya, bukan berarti kita kok terus taklid, terus percaya kalau motif ini kalau nggak pakai motif ini bagaimana dan sebagainya, enggak ya. Jangan sampai misalnya ada motif ya, motif-motif parang dipakai untuk keset, Oh ya. dipakai untuk serbet, wah ya jangan. Bukan berarti kita terus mempercayai apa ya, terus akibatnya enggak, tapi kita Menghormati, menghargai, iya, menghargai. sehingga kalau kita mau apa namanya, berimprovisasi, meletakkan motif-motif itu ya harus tahu maknanya. Ye. Iya Jangan iya. sampai untuk motif-motif tradisional yang mempunyai nilai histori yang luar biasa dipakai untuk jalan, motif Mmm, di jalan. Nah, jalan itu kan diinjek-injek kan. betul betul. Ya ini hanya anu ajalah, Iya iya iya. lebih baik kalau dipakai di jalan itu ya motif-motif kontemporer yang mempunyai makna yang kita artikan sendiri gitu. Iya. Tapi tentunya pengrajin udah paham ya, Pak, ya, mengenai motif-motif kayak gitu ya? Ya, ada ya, ada yang belum juga. Atau ngikutin motif yang laku di pasaran, Pak? Ye, kalau kalau kami sendiri di Laweyan tetap motif-motif tradisional tetap kita lestarikan, Mhm. tetapi kita juga membuat motif-motif semi kontemporer dan kontemporer. Karena bagaimanapun juga kan, selera pasar itu juga berkembang, Betul. sehingga kita tetap, ada adaptasi ke arah itu. Ye. Apalagi sekarang untuk anak-anak muda ya, Nah itu dia, Pak. heeh, anak-anak muda ya, motif-motifnya kan kita juga harus bisa menyesuaikan. Sehingga, kalau di tempat kami itu memang ada upaya juga, untuk memproduksi batik itu yang kalau bisa batik yang ramah lingkungan. Mmm, Ramah lingkungan, sehingga kemarin itu kami dengan beberapa dari perguruan tinggi itu juga ada satu riset ya, riset namanya kita, bikin batik-batik yang ramah lingkungan tapi juga bisa untuk anak muda. Jadi kita eco fashion for millennial, mmm, eco fashion, fashion yang ramah lingkungan tapi juga untuk anak-anak milenial. milenial, heeh, Mhm, seperti itu. oke. Maksudnya ramah lingkungan di sini tuh dari limbahnya atau dari apa, Pak? Ye. Dari limbahnya? Jadi bisa juga kan batik itu kan melalui satu proses ya. Mhm Kalau bisa prosesnya pun juga ramah lingkungan, mhm. kemudian produknya pun juga ramah lingkungan dan bahkan sebenarnya proses dari ramah lingkungan itu kita itu ada upaya juga untuk menuju ke green batik. Mmm, Jadi green batik itu tidak hanya batik yang ramah lingkungan, tapi semuanya terstandar. Pemakaian materialnya, misalnya untuk memproduksi sebuah kain ya, mhm. kita harus butuh air berapa, terus butuh lilinnya berapa, terus, warnanya berapa gram, itu seharusnya, butuh energi berapa gitu. Itu kalau itu bisa terstandar, kemudian ditambah dengan raw material yang ramah lingkungan, prosesnya ramah lingkungan, akhirnya akan menuju ke green batik. Tapi ini melalui satu proses, baik Iya. dari manajemennya harus terukur, tapi minimal, kami ada upaya untuk titik awal ini mewujudkan batik ramah lingkungan, gitu. Mmm, Itu dari materialnya, dari pewarna, bahkan lilinnya. mhm. Kami soalnya sekarang itu sudah, di komunitas kami itu sudah bisa membuat lilin atau wax ya, yang tidak dari parafin ya, unsur utamanya parafin itu kan dari minyak bumi, Mhm. tapi ini dari sawit ya, dari lilin yang dibuat dari sawit menggunakan material stearin. Dan kami pun juga anggota kami itu sudah menjadi anggota RSPO, Road Sustainable Palm Oil. Jadi untuk bisa mendatangkan material-material dari sawit itu harus menjadi anggota RSPO, yang Mmm, berpusat di Malaysia kantornya. RSPO itu oke. yang mengeluarkan sertifikat, tentang ramah lingkungannya, itu. Dan kami adalah satu-satunya anggota RSPO yang berbasis komunitas di dunia ini, yang Oh. lain berbasis industri. Iya, karena arahnya kan semua sebenarnya ke industri juga kan ya, Pak, ya? Heeh, Maksudnya, pembuatan produk gitu iya, kan ya? heeh. Oke oke. Jadi tidak, ramah lingkungannya tidak hanya pewarnanya, kita sudah sekarang mengarah ke lilinnya, Bahan bakunya heeh, ya? menggunakan yang bukan dari unsur-unsur minyak bumi. Syukur-syukur nanti ke kain, kalau kain memang kita baru baru, belum. Kalau dari luar memang sudah ada yang mengatakan, "Oh ini kain ramah lingkungan," gitu. Mhm. Iya, seperti itu. Ya wah ini ngomongin kampung batik Laweyan panjang juga ya, Pak. Banyak nih kerjaannya Pak Alfa ya? Ya, bahkan Program-programnya banyak ini. bahkan tidak hanya ke proses produksinya, Mhm. tapi juga tempatnya.
Karena kami juga sekarang itu kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk di-riset tempat produksinya. Mmm. Tempat produksinya apakah ramah lingkungan atau tidak. Misalnya, tentang, penggunaan pencahayaan, energinya, untuk, penghawaan dan sebagainya. Soalnya kan batik itu kan industri ya, menyangkut, pewarna atau zat yang lain itu juga, antara kondisi ruangannya itu juga sejauh mana pengaruhnya terhadap kesehatan para Pekerjanya, pengrajinnya. iya. Nah, sekarang itu kami juga baru dalam proses kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi termasuk ITB, UI, dan UNS, UMS, dan sebagainya tentang masalah itu. Jadi tidak hanya produk batiknya Batik saja, aja. tapi tempatnya, heeh, Mmm. seperti itu. Ya. Berarti semua lini ya, Pak, ya, tetap Iya, dikemas betul. ya, Pak? Heeh. Biar bisa tadi green batik itu Iya. tadi ya. Keren sih, Pak, bener. Ya, kami juga, dalam konsep pengembangan kampung itu pelan-pelan mengembangkan adanya kita menerapkan green city ya. Apalagi tuh, Pak? Ya, green city itu ya misalnya kalau di kampung kalau bisa pelan-pelan dikembangkan green transportation, Mmm. terus kemudian ada pengembangan green energy, green open space, green building, green waste, dan kemudian ya macam-macam ini. Iya iya. Ternyata anu ya, jasanya kami dengan teman-teman itu mempunyai suatu cita-cita, menjadi satu kawasan industri, khususnya industri batik yang ramah lingkungan, seperti itu. Yes. Tapi itu keren sih, Pak. Jadi nggak cuman mikirin bahwa produk aku bakal laku aja, Heeh, tapi juga kita mengemasnya dalam, tanda kutip, "aman untuk dunia" iya, gitu ya, Pak, heeh, ya? Bener bener, oke. iya, Ya. Nah, kita balik lagi, Pak, ke, heeh, pengrajinnya ya, Pak, ya. heeh, Artinya dengan, banyaknya usaha yang sekarang luar biasa ya, Pak, ya. heeh, Perkembangan zaman, usaha juga makin banyak, bentuknya gitu. Nah, tadi Bapak bilang 2004, sudah tinggal 16 pengrajin ya, Pak? heeh. Betul ya? Itu, 16 itu berarti 16 orang, Pak? 16, 16 IKM. oh, IKM, oke. Heeh, Nah, dari itu apakah dengan sekarang yang memang, kita tahu ya, Pak, budaya anak muda juga udah seneng nih dengan budaya gitu. mhm, Apakah bertambah, Pak, di Kampung Batik Laweyan atau memang, masih segitu yang memang mengikuti juga form Kampung Batik iya. Laweyan ini? Jadi kami sekarang itu juga baru, dalam, rembukan gagasan konsep pengembangan Kampung Batik Laweyan itu sendiri secara keseluruhan. Mhm. Jadi ini sedikit bicara sejarah juga, menurut, sejarawan Pak Heri Priatmoko dari UNS itu, mengatakan bahwa dulu itu Laweyan itu luas, Mmm. tapi kalau tidak salah oleh Belanda kalau nggak tahun 1918 atau 19 itu, karena Laweyan itu pusatnya ekonomi, pusatnya perjuangan, akhirnya oleh Belanda itu diperkecil hanya menjadi Kelurahan Laweyan, yang luasnya hanya 24,5 hektar. Jadi Laweyan itu kan nama kecamatan sama nama, kelurahan ya. Iya. Nah, kami sekarang itu juga mengembangkan, Laweyan dengan kampung di sekitarnya, itu dari sisi, kawasannya. Tapi juga dari sisi, produk-produknya pun juga, kami kembangkan dalam, konsep seperti itu tadi, supaya kita bisa sustain gitu. Dan kita juga supaya kita berkembang tidak hanya berkembang sendiri ya, Mhm. lingkungannya juga Ikut berkembang. ikut ikut berkembang. Kami, kampung-kampung di sekitar kami adanya kita membuat Pasolamiri, Pajang Sondaan Laweyan Bumi Rosari. Agak panjang ya, Pak, saya ulang nggak bisa itu, Pak. Pasolamiri. Yang Pasolamiri jadi, sebenarnya, ada arahan juga dari kami sendiri, juga dari masyarakat itu, bahwa Kampung Batik itu tidak hanya Kelurahan Laweyan saja, mmm, tetapi juga dengan kelurahan-kelurahan di sekitarnya itu juga bisa mengapresiasi, adanya perkembangan batik ini, seperti itu. oke, Heeh, baik. Berarti tidak hanya di, lingkup Laweyan aja ya, Pak, ya, iya, tapi juga heeh, berkembang dan mungkin makin, bertambahnya tahun bisa makin luas lagi ya, iya, Pak, ya, heeh. untuk areanya Ya gitu. khususnya, tahap-tahap, untuk pengembangan seperti Laweyan tempo tempo dulu, Mhm. tempoe dulu. Oke. Nah, perubahan tadi yang masalah kualitas ya, Pak, selera Heeh, pasar nih, Pak. mhm, Kan tadi Bapak bilang juga nggak hanya yang, dengan batik apa tadi, Pak, sebutannya? Kalau yang disebut batik itu dengan lilin panas ya? heeh, Dan juga lilin dingin itu heeh. di Laweyan pun juga ngikutin itu ya, Pak, perkembangan Nih, zamannya ya? iya. Jadi kami itu karena, batik kan sudah World Heritage ya, sudah Mhm. diakui UNESCO kalau nggak Iya salah iya. tahun 2009. Itu menyangkut tradisi.
Tradisi itu baik, motifnya, baik proses pembuatannya, itu Mhm. tetap, kita lestarikan. Tapi juga, tidak bisa ketinggalan zaman, karena zaman kan bergerak ya, berubah ya. Betul Sekarang betul. juga masalah ada, digital ya, digitalisasi produk, apa dan sebagainya. Nah, termasuk produk-produk baru. Cuma kami harus bisa menjelaskan bahwa ini batik, ini tekstil motif batik, Mhm. supaya juga kalau konsumen itu tahu bedanya. Karena memang di sini juga perlu adanya unsur edukasi ke masyarakat. Yes, betul, Pak. Dan akhirnya kami pun juga di kampung kami dalam rangka untuk mengedukasi itu kami mengembangkan adanya pariwisata kreatif, wisata kreatif. Wisata kreatif. Wisata kreatif itu biasanya, salah satu ciri khasnya orang datang ke Laweyan, bisa belajar batik, belajar Mmm, membatik, "Oh ini yang batik, ini yang bukan batik." Jadi ada unsur-unsur, edukasi ke arah itu. Dan oke. kemudian kami pun juga, dari wisata kreatif mengembangkannya juga ke yang lebih lebih nganu lagi, tajam lagi ya, ke barokah kreatif tourism. Waduh, apalagi tuh, Pak? Barokah kreatif tourism itu wisata kreatif yang berbasis ramah lingkungan, berbasis Mhm. budaya lokal, berbasis IT dan sebagainya yang kita kembangkan secara kreatif inovatif, tetapi apapun yang kita kerjakan harus mendatangkan kebaikan dan semakin mendekatkan pada Sang Pencipta Masya Allah. Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wah, ini Pak Alfa keren banget nih. Iya iya iya. Bener bener. Berarti intinya nggak cuman nguntungin lagi-lagi ya, Pak, dari Iya, yang saya denger, Pak Alfa tentang Kampung Batik Laweyan ini nggak heeh, cuma nguntungin diri sendiri aja, tapi ya, juga, mengedukasi edukasi dan juga untuk lingkungan sekitar tetap baik ya, Pak, ya. ya Walaupun kita diharapkan seperti bikin itu. heeh, bikin produk nggak cuman kita aja yang dapat Ya, keuntungannya, tapi lingkungan pun i jangan sampai rusak, iya. gitu ya, Pak? Karena apa ya, itu ide sebenarnya itu sudah muncul ide lama ya. Mhm. Tahun 2004 kita, mendirikan Kampung Batik Laweyan, infrastruktur yang dibangun pertama kali di Laweyan itu adalah instalasi pengolahan limbah komunal, itu tahun Mmm, 2007. 2007 kami sudah membangun instalasi pengolahan, limbah komunal itu kerjasama dengan GTZ Jerman, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Jadi mmm, itu kan sebenarnya menunjukkan cita-cita kami sehingga infrastruktur yang pertama kali dibangun di Kampung Batik adalah ipal batik komunal ya. mhm. Ini tadi ya, Pak, ya, lagi-lagi untuk, apa namanya, biar tidak jadi limbah Jadi lingkungan jadi tadi. jangan sampai kita memproduksi sesuatu yang luar biasa tetapi di sisi lain membuat, Nah, nah itu ini dia. nanti kan terus kalau hasil kan bisa minus malah. Bener, setuju setuju. Heeh, Oh, Pak, tadi saya tertarik dengan wisata, yang bikin batik tadi ya, Pak, ya. iya. Berarti teman-teman umum boleh ya, Pak, ikut? Oh boleh, nggak Boleh apa-apa. ya? Jadi, ada rombongan, bisa individu, kita siap. Kita Mmm. siap. Bahkan dari dalam maupun luar negeri pun juga sering juga. Wisatawan Oh mancanegara dari berbagai negara itu juga sering juga untuk edukasi, iya. oh, itu ada kontaknya ya, Pak, di Ada Instagram? ada. Jadi di tempat kami itu, satu ya, karena kami itu satu kawasan industri itu kan ada usaha individu Mhm. sama usaha komunitas. Mmm, Ya itu nanti tinggal mereka itu menghubungi dari sisi mana. Kalau ke usaha individu itu memang hak otorita perusahaan individu. perusahaannya. Kalau menghubungi komunitas, itu ada anunya sendiri. Tapi apapun yang terjadi, meskipun itu usaha individu, Mhm biasanya kan wisatawan datang ya, datang belajar batik, kemudian juga membatik dan sebagainya. Tapi kalau kalau pengen jalan-jalan ke kampung, mhm. itu yang nangani harus komunitas. Oke. Karena kampung bagaimanapun juga adalah milik masyarakat. Bener Iya, bener bener bener. Berarti kalau cuman pingin, apa, ngebatik aja gitu heeh. ya, itu masuknya individu tadi ya, Pak, usaha Bisa individu ya? individu, bisa ke usaha komunitas. Ya, Komunitas, tinggal oh. tinggal dia menghubungi mana. Saya kan ada juga sudah ada kolega-kolega lama, "Aku pengen di tempatmu, aku pengen di tempatmu, aku Mmm, pengen, di komunitas." Itu juga ada. Iya, iya. Kalau mau gampang, Pak, nyari, kontak personnya di Instagram ada ya, Pak, ya? ada kalau nggak salah itu, heeh. Heeh. Nanti Di pokoknya teman-teman cari di aja Batik ya Heritage kampung Laweyan, heeh. nah, Batik Heritage Laweyan nanti bakal muncul ya, Pak, ya? Heritage Gitu. Laweyan, heeh. Pokoknya kalau misalkan nanti mau langsung datang juga bisa kan ya, Pak, ya? Bisa, heeh. Datang bisa nanti lihat-lihat, banyak tadi, apa namanya, usaha-usaha individu maupun nanti Iya kalau mau iya, ke kampungnya ya, iya. gitu. Oke. Nah,
Tapi gimana Pak, untuk menjaga identitas kampung batik Laweyan ini tetap kuat ya Pak ya, dengan persaingan global? Karena di Solo juga ada kampung lain kan Pak? Ya, heeh. Nah itu, mungkin apa Pak yang, uniknya di kampung batik Laweyan dibanding, di tempat lain gitu? Jadi bagaimanapun juga, kami biasanya, mengembangkan kawasan itu berbasis potensi lokal. Mhm. Jadi jangan sampai kita mengembangkan suatu kawasan itu lepas dari rohnya. Roh itu harus kita cari dulu. Misalnya, Laweyan ya, tadi saya ceritakan Laweyan, Lawe adalah benang, ini dan sebagainya. Kemudian dari sisi sejarahnya, kemudian dari sisi, apa ya, dengan kondisi, dengan budaya dan letak geografis yang berbeda, itu akan memunculkan ciri khas yang berbeda-beda dengan tempat yang satu dengan yang lain, meskipun sama-sama kampung batik. Iya. Rohnya itulah yang, kami cari ya. Kemudian, itulah yang kita kembangkan. Dan sekarang kami pun di Solo itu baru di Surakarta itu baru ada upaya untuk membuat trek wisata batik. Jadi misalnya, kampung A itu rohnya, ciri khasnya apa, itulah yang kita kembangkan. Di B rohnya apa, itulah yang kita kembangkan. Sehingga kalau nanti di Surakarta atau di Solo ini belum ke A, ke B, ke C ini istilahnya tentang batik belum komplit. Iya iya. Sehingga kami tidak, bertentangan, tapi kami saling berkolaborasi, tetapi dengan ciri khas masing-masing Masing-masing. yang, menjadi unggulannya masing-masing. Kalau di Laweyan kan otomatis histori ya, sejarahnya. Karena di Laweyan juga berdirinya Serikat Dagang Islam. Dengan, kekhasan rumah-rumah Jawanya, Iya. arsitektur Jawanya yang pola-pola ada pendopo, ada dalem, ada dan sebagainya. Dengan ya itu, kekhasan lokalnya itulah yang Mhm. kita angkat supaya Mhm. menjadi pembeda dengan, tempat-tempat yang lain. Ya Mhm. seperti itu. Itu akan tetap terus dijaga ya Pak ya? Iya betul. Sebagai ya itu ciri khasnya Iya, dari heeh. Laweyan sendiri gitu Heeh, ya. betul. Oke. Jadi kalau teman-teman nih yang belum pernah ke Kampung Batik Laweyan langsung aja ya Pak ya, Kampung Batik nanti kelihatan tuh. Oh ini rumah-rumah zaman Iya. maksudnya zaman dulu Pak ya, Iya, ininya heeh. bentuk-bentukannya masih dijaga sampai sekarang gitu. Mungkin buat foto-foto kalau anak muda. Iya, heeh. Orang muda sekarang buat foto-foto dan juga tadi bisa nyoba bikin Heeh. batik sendiri gitu. Dan sekarang kami juga dalam proses ke arah itu untuk mengembangkan identitas, kami sekarang baru proses membuat satu museum kawasan. Mmm. Museum kawasan itu bukan berarti kita membangun sesuatu terus rumah kemudian kita bangunan kita kasih barang-barang itu bukan. Museum kawasan adalah di mana seolah-olah satu kampung itu saya anggap museumnya, Mhm. seolah-olah satu kampung itu kita atapi, tapi ruangan museumnya adalah masing-masing rumah. Dengan Mmm. kekhasan industri batiknya masing-masing, kekhasan rumahnya, kekhasan ini, sehingga wisatawan nanti kita ajak kalau itu sudah jadi ya, ini baru kami gali tentang story, telling masing-masing rumah itu, sehingga kita ajak ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C dengan cerita yang berbeda-beda. Nice Pak. Itulah museum kawasan, ya Iya iya. seperti itu. Ini masih, dalam, Proses, proses ya, Pak, ya? proses untuk membuat, storytelling masing-masing rumah dan, titik-titik tertentu di kampung, ya. Mhm. Tapi saya denger aja menarik sih, Pak, itu pasti. Hah? Kayak kita datang ke satu kawasan, di setiap rumah itu ada ceritanya sendiri-sendiri gitu Cerita ya? sendiri, ada barang-barang yang kekhasan Mhm. masing-masing dengan yang berbeda-beda satu rumah dengan yang lain. Wah, keren sih, Pak. Heeh. Bener, Pak. Itu kalau udah jadi saya pasti mau ya, Pak. Iya, Siap siap siap. iya, Nah, Pak, kita tadi Bapak sempat ngomong masalah digitalisasi ya. heeh, Selain ya pasti adalah konten ya, Pak, ya, iya, mengenai kita kalau mau jualan wisata itu pasti ada konten. Tapi kalau untuk barang-barangnya sendiri, Pak, tadi yang, batiknya tadi ya, mhm. itu juga bisa dibeli online atau gimana, Pak? Ya, jadi kami juga, karena bagaimanapun juga ya sekarang kan, musimnya online ya. Jadi Betul. kami kerjasama juga dengan, apa namanya, dengan kami proses dengan proses digital ini dengan, apa namanya, ya, apa, marketplace, Marketplace, ya. marketplace, beberapa marketplace ya itu wajarlah, heeh. Mhm. Itu Berarti harus kita kembangkan. Jadi kita itu berjalan secara offline mhm, dan jalan secara online. online juga. Di pariwisata kan, juga bisa online, bisa offline, Iya. ya. Jadi kami Mhm pun juga masih, untuk sistem pembayaran juga pakai QRIS atau apa dan mhm sebagainya atau tapi juga tidak menutup kemungkinan kami juga bisa menyediakan dengan manual. Karena mhm. bagaimana juga kalau untuk wisatawan-wisatawan asing misalnya ada nota Iya, lama itu sebagai betul. bukti, "Aku pernah di sini loh, ini buktinya loh." Itu menjadi kenang-kenangan sendiri.
Sehingga, yang tradisional tetap jalan, yang digital tetap jalan. Tetap dua-duanya ya, Pak, Dua-duanya, fleksibel ya, Pak, ya? fleksibel, sesuai Untuk zaman juga kita ngikutin, tapi yang kuno ini yang pasti iya, orang-orang juga suka, Pak, ya. heeh, Apalagi kalau koleksi-koleksi betul tuh, heeh. Pak. Untuk ininya, apa, memorinya gitu, Iya saya betul, pernah ke sini gitu, ada bukti, bentuknya, Kalau online kita bisa melihat, apa namanya, juga bisa membayangkan, iya, kalau offline kita bisa langsung langsung merasakan, Pak. merasakan, betul, heeh Betul. heeh, Jadi ya itu poinnya ya, Pak, ya, heeh poin, kalau misalkan offline tuh yang di situ yang paling ininya. heeh. Iya. Nah terus, Pak, kita ngomongin masalah anak muda tadi, batiknya terus berkembang, tapi kalau dari, form kampung batik Laweyan itu, ini nggak sih, Pak, kayak ada kolaborasi dengan desainer muda atau anak muda untuk bisa menyuarakan nih tentang, kampung ini? Iya, jadi, kegiatan itu, kita juga ada kolaborasi ya misalnya dengan pemerintah kota, dengan Mhm, Pemkot, khususnya di Dinas Koperasi, IKM, Perindustrian, kemudian juga dengan Dinas, Lingkungan Hidup, kemudian dengan dinas-dinas yang lain. Dalam arti, kemudian juga kami bekerja sama dengan yang organisasi yang non government NGO yang lain, mhm. dengan komunitas-komunitas yang lain. Kemudian, dalam arti ini kita berkolaborasi dalam rangka untuk tadi apa, mengembangkan apa, Mengembangkan, apa namanya, wisatanya ya, Pak, ya? mengembangkan, wisatanya sehingga ya ini penting apalagi juga untuk anak-anak muda tadi ya, Betul, Pak. untuk anak-anak muda karena kampung kami pun juga sebenarnya sudah ditetapkan sebagai kampung digital. Mmm, Kerjasama dengan pada waktu itu dengan, Telkom. Kemudian ada juga, mengarah ke kampung bahasa. Kampung bahasa bukan hanya bahasa Inggris, dulu itu pernah juga dikembangkan dengan, apa namanya, satu organisasi, bagaimana kalau nanti ada upaya, edukasi bahasa dan sebagainya. Jadi sebenarnya terkait dengan untuk pengembangan ke anak-anak muda pun juga kita kembangkan ya, dari kerjasama dengan beberapa, apa namanya tadi, perancang mode dan sebagainya, ada juga. desainer muda gitu Desainer ya, Pak, muda, ya? heeh Yang pasti mungkin lebih tahu nih heeh. tentang, keinginan anak muda Iya sekarang tuh iya, kayak heeh, gimana sih, gitu. iya. Apalagi kalau anak muda tuh kalau kita ngomongin batik, itu kayak berkain tuh loh, Pak. Heeh Ya itu kan, heeh, "Ayo berkain," nanti biasanya datang ke tempat-tempat wisata itu pakai kain batik, heeh kayak heeh, gitu. Itu iya kan mereka tertarik dengan iya iya, budayanya. heeh, iya, Apalagi kalau tadi Bapak sebutkan sejarahnya, kalau orang yang memang tertarik dengan itu pasti pingin banget tuh, Pak, heeh, dengerin ceritanya secara detail ya, Pak, ya. Kan saya cuma dapat ini doang nih, cuplikan heeh, aja ya, heeh heeh, sejarah singkat heeh, gitu. Mungkin dari Pak Alfa ada pesan nggak, Pak, untuk teman-teman yang, tertarik dengan budaya ya, Pak, ya, mhm. khususnya tadi batik? Ya kalau kita bicara batik memang menurut saya setelah kami, mempelajari lebih jauh memang luar biasa. Karena apa? Inilah yang menjadi salah satu yang harus, menjadi kita kita lestarikan juga ya. Mhm. Bahwa batik batik orang membatik itu kan sebetulnya, fokus ya. Orang membatik itu juga bisa melatih, konsentrasi, juga kesabaran, apa dan sebagainya. Tetapi kalau kita pelajari dari Laweyan, itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Laweyan itu pernah dinobatkan, dijadikan sebagai daerah termakmur di Indonesia. Oh. Artinya apa? Laweyan itu dulu, pernah menginspirasi kawasan-kawasan lain di sekitarnya bahkan sampai ke Sumatera itu, sebagai kawasan-kawasan ya tanda petik seperti Laweyan ini. Jadi kita itu pernah membuktikan diri sebagai konglomeratnya Indonesia Wow. dan rumusnya untuk menjadi konglomerat pada waktu itu adalah ada karena melalui satu riset penelitian ada hal yang menarik. Rumusnya adalah kemandirian, Mmm. salah satunya ya, yang kedua adalah tolong-menolong. Kemandirian dalam tolong-menolong inilah yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang Laweyan sehingga menjadikan Laweyan menjadi daerah termakmur di Indonesia. Dan buktinya apa kalau saya ditanya? Oh, buktinya bisa secara fisik, non fisik ya, tapi kalau yang fisik kan bisa kita Dilihat, buktikan. iya. Karena rumah-rumah di Laweyan itu apa? Rumah satu dengan yang lain itu saling terkonek satu dengan yang lain, ada connecting door-nya. Bahkan connecting door-nya itu tidak hanya di atas tanah, di bawah tanah melalui bunker-bunker itu juga
Di Laweyan ini ada bunker-bunkernya dan dulu menurut sejarawan itu terhubung bunker satu dengan yang lain. Ada connecting door kalau nggak mungkin kalau nggak ada kerjasama. Iya, betul. Sehingga kemandirian dan kerjasama atau tolong-menolong inilah yang menjadikan kita luar biasa. Seperti itu. Iya, itu poinnya ya, Pak, ya, dari Nggih. Laweyan ya. Iya iya. Oke, siap. Nah, mungkin ada harapan, Pak, untuk, from Kampung Batik Laweyan ini, Pak? Nggih. Jadi, kami berharap karena batik sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO, sudah menjadi World Heritage ya. Iya. Jadi World Heritage, apapun harus kita jaga, kelestariannya kita jaga. Dan kami sudah mempunyai cita-cita juga, kalau kebetulan kami di Surakarta, di Laweyan, di Solo ya. Kalau di Jogja sebagai kota internasional batik, di Pekalongan dulu kota kreatif berbasis batik. Solo kan sekarang juga sebagai kota folk art dan craft ya, salah satunya batik ya. Dan kemudian kami mempunyai satu cita-cita, dari Laweyan menuju Solo pusatnya batik ramah lingkungan Indonesia. Oh ya, keren, Pak. Siap Iya, siap siap. itulah cita-cita kami. Itu yang belum saya dengar di tempat lain sih, Pak. Oh, Pokoknya ramah lingkungan itu tadi ya, yang iya, terus digaungkan dari Laweyan ya, Pak, ya. iya. Siap. Green batik. Lama-lama ke arah itu, iya. Oke, baik. Itu dulu Bapak, terima kasih Nggih, banyak Pak sama-sama, Alfa ya. nggih. Intinya teman-teman batik itu nggak cuman kain ya. Mhm. Lagian motifnya juga tidak hanya sebuah lukisan aja tapi juga ada maknanya Makna, heeh. gitu. Ya semoga dari apa yang kita sudah bahas hari ini teman-teman tidak berhenti ya. Cuma sebagai pengetahuan aja tapi juga menjadi inspirasi untuk menghargai karya lokal. Ya dan juga mendukung pelestarian budaya bangsa. Karena kalau bukan kita yang memajukan nih siapa lagi ya Pak? Mhm. Betul ya. Oke, teman-teman terus pantengin, YouTube-nya Gue Mau Tahu dan juga tonton, episode lainnya juga ya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.